Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini, Selasa 24 November 2020. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, di dalam masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan pada hari ini, yang terambil dari Markus pasal 13 ayat yang ke-35. Beginilah bunyinya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih, ketika kita memahami ini secara sekilas, terlihat kita seperti diarahkan atau ditujukan bagaimana kita menjadi seorang penjaga, seorang yang kita biasa katakan seorang satpam, yang dimana kalau kita lihat pekerjaan satpam adalah pekerjaan yang selalu senantiasa penuh dengan kewaspadaan, selalu senantiasa penuh dengan penjagaan, tidak boleh lengah. Bahkan satpam kalau kita bilang tidak pernah mengenal waktu di dalam dinasnya, baik pagi, siang, sore ataupun malam, yang dimana malam dia harus menjaga dan terjaga sampai pagi tiba. Dalam proses penjagaan ini juga kita lihat bagaimana seharusnya kita tidak boleh lengah. Kita diarahkan untuk senantiasa 24 jam terjaga. Itu kalau kita lihat secara pandangan sekilas tentang firman Tuhan pagi hari ini. Dan ketika kita pikirkan juga secara sejenak, kenapa kita harus diarahkan sebegitu kerasnya untuk berjaga-jaga di setiap waktu tanpa mengenal batasnya? Apakah hidup kita hanya selalu untuk berjaga-jaga? Padahal kita mempunyai aktivitas kita dan rutinitas kita. Dan tentu juga bagaimana konsep berjaga-jaga yang diinginkan pada saat ini. Bapak, Ibu, serta jemaat, serta sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu setiap kita manusia dan segala ciptaannya akan kembali kepada penciptanya dan menghadap kepada Dia sebagai orang-orang yang percaya. Kita akan kembali kepadanya sesuai waktu dan keinginan dari Allah itu sendiri. Kita tidak bisa mengatur Allah, bahkan kita tidak bisa sesuka kita kapan kita harus selesai dari dunia ini. Dan kita juga tidak boleh semena-mena atas kehendak Allah. Allah mempunyai otoriter penuh di dalam kehidupan kita. Yang menjadi suatu pertanyaan sekarang, apakah kita sudah siap ketika secara tiba-tiba Allah memanggil kita dan mengatakan bahwa tugas kita selesai di dalam dunia ini? Padahal pada saat itu juga kita sama sekali belum berbuat apa-apa, belum masih menghadap Tuhan, bahkan belum sudah jauh dari Tuhan. Kita berpikir masih menikmati indahnya dunia yang fana ini. Apakah kita siap secara tiba-tiba? Dan inilah yang mau diarahkan pada saat ini. Ketika kita mungkin berpikir bahwa kedatangannya masih lama, kita tidak lagi mau berjaga-jaga. Bahkan kita tidak lagi senantiasa waspada di dalam kehidupan kita. Kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga bukan maksud untuk mengekang kita, tetapi mau melihat bagaimana kesiapan kita, mau melihat bagaimana kita harus berbuat. Karena sama seperti pencuri yang tidak tahu kapan datangnya, yang tidak pernah memberi informasi dia harus datang, begitulah Tuhan yang tidak tahu kapan kita memprediksi kita harus selesai dari dunia ini.
Tetapi pada saat ini kita mau diteguhkan ulang untuk melihat bagaimana konsep pikiran kita yang sebenarnya selalu senantiasa di dalam berjaga-jaga. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada firman Tuhan saat ini. Yang pertama yaitu kesadaran. Sadar terhadap diri sendiri. Dalam artian ini harus kita mengerti bahwa jangan pernah terlena dengan segala kehidupan rohani kita. Kehidupan kita sampai jangan pernah terhanyut dikarenakan keinginan-keinginan duniawi. Jangan sampai pernah tenggelam oleh ombak, oleh arus dunia yang begitu menawarkan kenikmatan indahnya dunia ini. Padahal kita tahu bahwa segala keinginan dunia dan segala kenikmatan dunia bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka hal yang pertama yang mau diingatkan kita dalam berjaga-jaga yaitu adalah sadar terhadap diri sendiri. Sadar bahwa kehidupan rohani kita senantiasa harus tetap berjaga-jaga, harus tetap di dalam Tuhan. Agar ketika arus ataupun ombak dunia melalui keinginan daging, kita tidak lagi terlena. Bahkan kita tidak melakukan hal-hal yang di luar kendali Allah. Dan yang kedua yang boleh kita lihat adalah menjaga iman. Menjaga iman berarti di dalam segalanya tidak ada kompromi terhadap dosa. Tidak ada satu kesepakatan atau satu kesepamahaman terhadap dosa. Ketika kita menjaga iman berarti kita harus mengekstrakan segala kehidupan rohani kita untuk sadar bahwa dosa itu sudah berkehendak atau sudah jauh dari keinginan Allah. Dosa memang pada dasarnya satu paket dengan keinginan duniawi. Karena di dalam keinginan duniawi terdapat emosional yang menawarkan bahwa indahnya nikmat dunia ini sangat sepaham dengan kenikmatan duniawi. Maka kita perlu menjaga iman agar jangan kembali lagi kita untuk sama-sama memahami bahwa kita sepaham atau kita sekompromi dengan dosa. Menjaga iman dalam kesadaran kita itu membuat kita semakin kokoh di dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga. Dan yang terakhir adalah memperlengkapi diri. Memperlengkapi diri inilah yang sangat diperlukan untuk berjaga-jaga, yaitu kita memperlengkapi segalanya yang ada di dalam kita, baik jasmani maupun rohani. Ketika kita memperlengkapinya, yaitu dengan melakukan segala keinginan Allah, yaitu dengan melayani Allah, kita sudah memperlengkapi semuanya. Kita sudah memperlengkapi apa yang diinginkan untuk dalam proses berjaga-jaga, agar kita mempunyai alat untuk melindungi diri dari segala nafsu atau tawaran duniawi. Untuk itu Bapak Ibu serta sahabat yang terkasih, pada saat ini kita tahu bila mana waktu kita pasti tiba. Oleh karenanya pada saat ini Bapak Ibu kita harus selalu siap jika kita memang harus terpanggil dan harus menghadap kepada Tuhan. Kita dipaksa untuk suka atau tidak suka, bahkan mau tidak mau, ketika memang waktu kita sudah harus berakhir di dalam dunia fana ini. Maka dari itu senantiasalah kita berjaga-jaga, senantiasalah kita selalu menjaga diri kita di dalam tawaran duniawi, dan senantiasalah selalu melayani Tuhan. Karena ketika kita sudah benar-benar terjaga di dalam proses melayani Tuhan dan hanya melakukan kehendak-Nya, kita sudah siap kapanpun untuk dipanggil. Firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk selalu senantiasa hanya berserah kepada Tuhan, terlebih di dalam masa pandemi ini. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.